Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allahu fi kitabillahil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummat ukhrijatin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Ikhwafillah rahimakumullah. Para hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada dalam posisi offline maupun yang online. Pertama-tama sekali sebelum kita memulai acara kajian pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang telah diberikan sehingga kita masih dapat berkumpul dalam kegiatan yang positif ini, dalam kajian istihad ini, dalam kajian rutin malam mingguan di Perumahan Gereja Cibogor Lestari, Cibogor, Cisauk, Tangerang, Banten, Indonesia. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah juga semoga tercurah kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya dijadikan hamba yang selalu istiqomah hingga yaumil akhir nanti, dan semoga kita juga mendapatkan syafaat dari beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pada malam hari ini, seperti biasa, seperti yang sudah dilaksanakan pada 2 pekan lalu, bahwa kajian malam mingguan ini adalah kerjasama antara DKM Masjid Ummu Anas di Perumahan Gereja Cibogor Lestari, Cisauk, dengan kajian istihad yang rutin diadakan setiap pekan, setiap malam minggu. Karena kebetulan waktunya berbarengan, maka kita melakukan kolaborasi antara DKM Masjid Ummu Anas dengan kajian istihad. Dan mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi ini akan semakin mempermudah para jemaah dalam rangka mencari ilmu, mendapatkan ilmu. Kalau ada waktu, bisa meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama di Masjid Ummu Anas. Kalau tidak ada waktu untuk dapat berkumpul bersama secara langsung, silakan mengikuti secara online lewat aplikasi Zoom. Dan mudah-mudahan kita yang sudah meniatkan untuk mengikuti kajian ini, semoga dipermudah dalam hal nanti menyerap ilmu. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas mengenai terikat dengan hukum syara. Apa yang dimaksud dengan hukum syara ini? Bagaimana yang dimaksud dengan kita ada keterikatan dengan hukum syara? Insya Allah akan dibahas pada malam hari ini oleh pemateri, yaitu Al-Ustadz Abu Maulana. Kemudian sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustadz Abu Maulana, tafadhol Ustadz. Ya, Allah khairan kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'a lima ji'tu bihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirun alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik para jamaah Masjid Ummu Anas dan juga sobat istihad. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadilah pantas dan wajib bagi kita untuk tetap mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta nikmatnya. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga tidak lupa kepada seluruh umatnya, bila khusus pada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keistiqomahan itu kelak kita layak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh pembawa acara Ustaz Triananto, bahwa kajian kita pada malam hari ini merupakan kerjasama yang kebetulan sebetulnya saya juga sebagai pembicara di istihad. Beberapa waktu lalu sering off 2 minggu sekali karena saya ngisi di Ummu Anas. Nah, dua pertemuan terakhir kita mencoba agar selalu hadir, kemudian dikolaborasi. Jadi ngisi offline sekaligus online. Nah, mudah-mudahan kerjasama ini terus berlangsung dan semoga apa yang kita lakukan menjadi bagian dari amal soleh kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan mengambil tema kajian, yakni terikat dengan hukum syara. Yang kebetulan di Ummu Anas ini pertemuan yang ke-7, sementara di istihad pertemuan yang ke-48. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi mudah-mudahan seluruh apa yang kita lakukan semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh bagi kita semua. Nah, iwan fillah rahimakumullah, saudara akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terikat dengan hukum syara. Pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan hukum syara? Apa itu hukum syara? Yang kedua, mengapa kita harus terikat dengan hukum syara? Ini pertanyaan yang muncul dari diri kita ketika ada satu tema, kenapa kita harus terikat dengan hukum syara? Nah, yang dimaksud dengan hukum syara itu adalah khitab syari' muta'alliqu bi af'alil ibad. Hukum syara itu adalah seruan asyari
Ini Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba. Bil iqtidai wal tahyir wal wa'di. Baik seruan itu berupa tuntutan, pilihan maupun penetapan. Itulah yang dimaksud dengan hukum syarak. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, kenapa kita harus terikat dengan hukum syarak? Maka sejak dari rumah menuju Masjid Anas tadi, saya berpikir karena berita akhir-akhir ini masih terngiang dalam benak saya, ada kriminalitas melakukan mutilasi terhadap seseorang. Yang namanya mutilasi itu kan seseorang dibunuh, ya, kemudian dipotong-potong satu anggota tubuh dengan satu anggota tubuh yang lainnya itu dipisah, kan gitu ya? Itu mutilasi. Kita bisa membayangkan bagaimana tubuh kita ini ketika dimutilasi, maka sudah pasti kita mengatakan bahwa manusia yang dimutilasi itu tidak sempurna. Iya kan? Begitu pula, kenapa kita harus terikat dengan hukum syarak? Maka asyari, Allah Subhanahu wa taala ingin menetapkan bahwa manusia itu tetap dalam kesempurnaannya. Maka dia diikat. Seandainya manusia itu dibiarkan, pasti dia akan terpisah antara satu dengan yang lainnya. Boleh jadi sosok tubuhnya itu tetap manusia. Namun pola pikir dan pola sikapnya yang berbeda. Nah, itu suatu gambaran. Sehingga kesempurnaan manusia di muka bumi ini menjadi visi hidup bagi manusia itu sendiri, bil khusus jika kita sudah mengikatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengimaninya. Dengan demikian taat, tunduk, patuh terhadap seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang, itu merupakan visi kehidupan kita. Karena sebagaimana yang sudah kita pelajari di pekan-pekan yang lalu, bahwa manusia hidup di dunia ini karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya. Sehingga keterikatan kita dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, keterikatan kita terhadap seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan konsekuensi dari keimanan kita. Di mana secara argumentatif dalam problem pokok manusia, bahwa manusia itu berasal dari mana, untuk apa dia hidup dan mau kemana. Dengan argumentatif kita sudah menjawab itu semua, bahwa manusia hidup di dunia itu karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita hidup? Kita hidup dalam rangka untuk mengemban amanah penciptaan. Dan itulah yang akan kita pertanggungjawabkan tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita setelah mati? Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amanah penciptaan. Jadi dari mana, untuk apa, dan mau kemana ini merupakan suatu landasan kehidupan kita. Eksistensi kita sebagai kaum muslimin di dunia ini mengemban, sehingga kita punya visi ketika hidup di dunia ini. Karena argumentasi yang kita
kaji di pekan-pekan yang lalu bahwa manusia, alam semesta dan kehidupan yang ada di dunia ini yang kita lihat, yang bisa kita cerna bahwa keberadaannya ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pengatur. Di mana dunia ini hubungannya dengan setelah dunia, ya ini adanya kebangkitan dan tanggung jawab. Sehingga di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan memperoleh dari apa yang kita pertanggungjawabkan. Di saat kita mempertanggungjawabkan atau kita bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan kita di dunia ini sesuai dengan perintah dan larangannya, Allah akan memberikan kebahagiaan di sisinya. Namun sebaliknya, jika perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan di dunia ini sering melanggar, bertentangan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapatkan tempat yang tidak membahagiakan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan satu landasan kehidupan bagi kita. Kenapa kita terikat dengan hukum syara? Karena itu merupakan konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iwan billah rahmatullah. Landasan kehidupan seorang muslim adalah untuk apa kita hidup di dunia ini. Dalam rangka mengemban amanah penciptaan, yakni wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang pertama. Kenapa kita terikat dengan hukum syara? Karena konsekuensi dari keimanan kita. Kalau kita sudah mengimani Allah Subhanahu wa taala dan keinginan kita untuk tetap terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan kita kepada Allah tidak boleh kita pisahkan dengan keimanan kita kepada Al-Qur'an sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusannya. Keterikatan kita dengan hukum syara inilah yang akan dipertanggungjawabkan, yang akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah. Bahkan secara retoris Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115, afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kamu mengira bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi fakta bahwa manusia itu ada akhir kehidupannya. Maka diperlukan satu keyakinan, diperlukan satu keimanan bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mana kita? Dari Allah Subhanahu wa taala mau kemana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi kunci. Karena pertanyaan berikutnya, kalau begitu kita hidup di dunia ini untuk apa? Inilah landasan kehidupan kita. Maka seperti saya katakan tadi, bahwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita pisahkan dengan keimanan kita kepada firman-firman-Nya. Dan juga tidak boleh kita mengingkari dengan utusannya, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena secara akliyah, secara akal kita
di dalam membuktikan bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita terbukti secara prosesi kemarin. Proses berpikir kita. Proses berpikir kita sampai bahwa betul manusia alam semesta itu diciptakan oleh Allah. Dan juga Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala serta Muhammad adalah nabi dan utusannya. Yang kemudian Al-Quran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dalam rangka untuk memahami fakta-fakta yang di luar indera kita yang tidak bisa kita akal-akali. Dengan kata lain, jika fakta dan objeknya di luar indera kita, kita tidak boleh memakai dalil akli. Yang harus kita pergunakan adalah dalil nakli, kan gitu ya. Dalil nakli itu kita menukil dari Al-Quran ataupun dari hadis. Sehingga di saat kita ingin memahami persoalan-persoalan yang gaib, maka dalil kita, argumentasi kita itu adalah argumentasi nakliyah, bukan akliyah. Dengan demikian bahwa manusia dikatakan berbuat dosa dan manusia dikatakan berbuat baik yang akan diberikan pahala. Pahala dan dosa itu tidak didasarkan kepada akliyah, tapi didasarkan nakliyah. Sehingga keimanan kita itu menjadi satu kesatuan yang tidak boleh untuk dimutilasi. Ketika kita mutilasi sudah pasti tidak akan sempurna. Begitu pula kita sebagai kaum muslimin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaannya, maka janganlah memutilasi diri kita yang pada akhirnya kita tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan dengan menggunakan akliyah sampai kepada kita mana yang mesti kita imani dan mana yang tidak perlu untuk kita imani, bahkan tidak boleh untuk kita imani. Sehingga keimanan kita itu bukan keimanan yang secara wijdan, bukan hanya secara naluriah saja. Maka kemarin yang namanya iman itu tasdikul jazm mutabikul waqi' an dalil. Nah, itu sudah terbukti. Sehingga ketika sudah terbukti bahwa Allah Tuhan kita, Al-Quran adalah petunjuk kehidupan kita, dan Rasulullah SAW adalah suri teladan kita. Maka dalam rangka untuk mewujudkan aktivitas-aktivitas kehidupan yang kita lalui, maka akal perannya hanya dalam rangka untuk memahami bahwa yang kita lakukan itu boleh atau tidak boleh didasarkan kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dalam rangka untuk menentukan. Yang menentukan baik buruknya itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma ya'tiyanakum minni huda, faman ittaba'a huda fala yadillu wa la yashqa." Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tetap mengikatkan diri dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjamin bahwa kita tidak akan tersesat. Allah menjamin kita tidak akan celaka.
Ittaba'ahu, jika kita itu mengikatkan diri, mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita juga diingatkan ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas dalam jiwa mereka. Jadi sini bahwa ketetapan dan ketentuan-ketentuan Allah itu yang kita pegang karena itu adalah petunjuk, karena itu adalah aturannya. Jangan kita terlena dengan rayuan dan godaan orang untuk kita berbelok arah dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin-kemarin saya ilustrasikan perkalian-perkalian itu. Ketika keyakinan kita akan perkalian itu dengan suatu proses, kita akan mendapatkan keyakinan. Maka keyakinan itulah yang menetapkan, bisa kita jadikan sebagai panduan untuk mengatakan ini benar, ini salah. Dengan kebenaran dan kesalahan yang pasti. Sehingga dengan keyakinan itu pun juga kita mendapatkan perubahan yang sangat-sangat signifikan. Karena sekalipun kita tergoda oleh rayuan, agar kita mengingkari keyakinan kita, kita tidak akan bisa mengingkari kebenaran itu. Yang pada hakikatnya, ketika kita tidak mengatakan yang sebenarnya, kita banyak menipu orang lain. Coba kita bayangkan. Dengan berbagai kedudukan yang ditawarkan, dengan harta sebagai rayuan, sehingga kita diperintahkan untuk tidak mengatakan yang benar. Jadi godaan-godaan pangkat, jabatan, dan harta itu yang hanya akan kita nikmati tidak lama, namun di saat kita menipu banyak orang, itu akan kekal pada diri seseorang. Jadi kembali lagi, Allah Subhanahu wa taala menjamin pada kita semua, fa imma ya'tiyanakum minni huda, barang siapa ya, maka jika datang kepadamu petunjukku, famanittaba'al huda fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Yang kedua, kenapa kita harus terikat dengan hukum syarak? Karena memang kita di dalam kehidupan ini membutuhkan akan aturan itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dalam diri manusia itu ada potensi. Yang potensi yang pertama adalah akal, potensi yang kedua adalah nafsu. Nafsu itu bisa berwujud hajatul udhiyah, kebutuhan akan pemenuhan kebutuhan fisik, baik itu makan, minum, dan lain sebagainya, ataupun naluri. Kebutuhan hidup, potensi hidup, ini akan selalu muncul pada diri seseorang. Baik ya, dalam manusia itu muncul rasa lapar, itu adalah manusiawi.
rasa haus di saat muncul pada diri manusia, itu juga manusiawi. Karena itu muncul dari hajatul udawiyah, yaitu kebutuhan-kebutuhan fisik. Selain itu pula, ada naluri. Manusia tertarik dengan lawan jenis. Manusia menginginkan jabatan. Manusia memiliki rasa kasih sayang. Manusia ingin menyembah. Manusia ingin mengagungkan sesuatu. Itu muncul dari naluri manusia. Nah, naluri yang ada dalam diri manusia dan hajatul udawiyah yang ada pada diri manusia setiap saat itu muncul menuntut untuk dipenuhi. Maka kita bisa bayangkan jika di saat manusia memenuhi hajatul udawiyah dan nalurinya tanpa ada aturan, sudah pasti kehidupan manusia itu akan mengalami satu kekacauan. Maka praktis secara fakta manusia membutuhkan aturan itu. Namun aturan yang ada di hadapannya dalam rangka untuk menyelesaikan problemnya itu bisa kita pilih di antara satu di antara dua. Aturan-aturan yang didasarkan oleh nafsu atau aturan-aturan yang didasarkan oleh wahyu. Nah, disinilah peran akal. Dia bisa memilih bahwa aturan dalam rangka untuk memenuhi hajatul udawiyah dan nalurnya didasarkan kepada nafsunya atau didasarkan kepada wahyu. Ya. Inilah akal yang bisa memilih. Namun sebagai seorang muslim, sebagaimana di poin yang pertama, bahwa visi seorang muslim hidup di dunia ini adalah dalam rangka untuk taat, tunduk, dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akal akan menunjukkan kepada orang-orang yang beriman, dia akan memilih aturan yang didasarkan kepada wahyu. Jadi sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, potensi manusia yang berupa akal ataupun berupa potensi hidup, yakni hajatul udawiyah dan naluri, itu akan selalu menuntut untuk dipenuhi. Karena kalau hajatul udawiyah itu tidak dipenuhi, memiliki karakteristik akan menghentikan organ-organ tubuh manusia itu sendiri. Dan pada akhirnya mati. Secara alamiah mati. Kalau nggak percaya kemarin aja. Coba kita nggak makan sebulan aja. Jadi hajatul udawiyah itu jika tidak dipenuhi, itu akan mati. Dan karakteristik hajatul udawiyah itu muncul dalam diri manusia. Berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Jadi kalau udah masanya lapar ya lapar. Walaupun tidak dirangsang dengan masakan yang enak, ketika lapar ya lapar. Kan itu. Tapi kalau sudah kenyang walaupun dirangsang dengan makanan yang nikmat, ya kita udah begah aja. Karena hajatul udawiyah itu stimulusnya, rangsangannya itu berada dalam diri manusia. Maka jika tidak terpenuhi, tidak dipenuhi tuntutan itu, manusia akan mengalami satu kematian. Nah, inilah yang sering membutakan mata manusia. Dengan urusan perut, dia terkadang tidak berpikir ulang, sehingga terjadilah kemaksiatan yang terjadi. Namun jika naluri itu rangsangannya berasal dari luar. Tertarik dengan lawan jenis sehingga memunculkan syahwat kita.
mungkin muncul. Maka seringkali kita piktor gitu ya. Pikirannya kotor karena itu memunculkan rangsangan sehingga kita, kalau orang Jawa, ngambiang-ngambiang. Pikirannya itu kemana-mana. Sehingga aturan-aturan Islam inilah agar kita sebagai manusia yang normal tidak terbangkitkan syahwatnya. Ya. Maka lawan-lawan jenis inilah diberikan aturan untuk menutup auratnya sehingga tidak memunculkan syahwat dari lawan jenisnya. Begitu juga dengan aturan-aturan yang lainnya. Ya, tidak boleh berkholwat, tidak boleh bertabaruj dan lain sebagainya. Karena itu akan merangsang munculnya syahwat. Begitu juga rasa kasih sayang dan yang lainnya. Itu setiap saat muncul dalam diri manusia agar tuntutannya untuk dipenuhi. Ini di dalam memenuhi tuntutan ini, ya, munculnya tuntutan itu merupakan fitrah manusia. Namun di saat manusia ingin memenuhi tuntutan itu, ini sudah bukan fitrah lagi. Ini akan terikat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebagai seorang Muslim, sehingga misi kehidupan kita di dunia ini akan berbeda. Di saat kita meyakini kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berbeda dengan visi orang-orang yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengatur. Itu berbeda. Maka seringkali kita mengenal di dalam kehidupan itu ada sistem. Baik itu sistem kapitalisme ataupun sistem sosialis komunis dan juga sistem Islam. Nah, ideologi seseorang yang muncul dari keimanannya inilah yang menentukan dengan aturan apa kita menyelesaikan problem hidup kita. Ini akan sangat terkait dengan visi kehidupan kita. Dengan demikian wajiblah kita untuk memahami bagaimana konsep sistem aturan di dalam Islam, konsep dan sistem kehidupan kapitalisme, sistem dan konsep kehidupan sosialis komunis. Agar apa? Agar kita betul-betul murni bahwa kita sebagai kaum muslimin tidak termutilasi di dalam kehidupan ini. Jadi keimanan itulah yang menentukan. Ikhwan fillah rahmatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Wa lahum ayyunun la yubashiruna biha. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan itu berasal dari jin dan manusia. Jadi neraka jahanam itu banyak jin dan manusia. Karena apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka manusia dan jin diberikan kolbu, diberikan hati, diberikan akal pikiran, namun akalnya tidak dipergunakan dalam rangka untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan kata lain itu tadi, mereka lah orang-orang yang tidak mau terikat dengan
hukum-hukum Allah. Tidak mau terikat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa berkuasa sehingga dia bisa membuat aturan-aturan kehidupan. Yang faktanya ketika manusia diserahi untuk membuat aturan, maka interest kepentingan pribadi itu begitu mendominasi. Wajar. Yang kemudian ketika terjadi deal antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, agar apa? Agar kepentingan yang sana terakomodasi, kepentingan sini pun juga terakomodasi. Kalau yang kecil-kecil bodoh amat, kadang-kadang gitu ya. Itulah manusia. Karena memang fitrah itu seperti itu. Bergantung kepada yang lain itu adalah fitrah manusia. Maka memiliki interest itu menjadi suatu kepastian. Sehingga aturan-aturan yang penuh dengan kepentingan, penuh dengan interest, maka dia akan mengabaikan kelompok yang satu dan mengakomodir dengan kelompok yang lain. Namun ketika aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang diterapkan sudah pasti akan menguntungkan bagi siapapun yang mengikuti aturannya. Karena yang tidak mengikuti aturan dia akan dikenakan sanksinya. Maka seharusnya ketika diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita pergunakan dalam rangka untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang diperkuat dengan indera. Faktanya itu seperti apa? Maka pergunakan mata dan telinga kita untuk melihat dan mendengar. Jadi Allah membekali manusia dengan sarana yang begitu hebat. Namun apabila semuanya tidak dipergunakan dengan semestinya, maka dikatakan oleh Allah kal an'am, bagaikan binatang ternak. Balhum bahkan lebih rendah, lebih. Itulah yang dikatakan oleh Allah, ulaika humul, mereka itulah orang-orang yang lalai. Orang-orang yang kalau lalai, kalau lupa seharusnya diingetin, sadar kan gitu, balik ya. Tapi kalau sudah sudah kelamaan dan merasa nikmat dengan kelalaian itu, diingetin pun juga nggak sadar. Persoalannya kan di situ. Maka ketika terjadi suatu keinginan ingin terjadi suatu perubahan-perubahan, dia akan menjadi orang pertama untuk menolak perubahan itu. Karena apa? Karena dia merasa nyaman dan diuntungkan dengan kondisi yang ada. Dia nggak peduli. Masyarakat banyak itu rugi dengan kondisi itu, dia nggak peduli. Dia tidak peduli. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Yang ketiga, kenapa kita harus terikat dengan hukum syara? Karena kita mengemban misi kehidupan itu sendiri. Untuk apa kita hidup? Nah, kita mengemban misi kehidupan itu. Untuk apa kita hidup? Maka ketika tujuan penciptaan itu kita tanyakan pada diri kita, sudah pasti kita tidak tahu. Karena keberadaan kita di dunia ini bukan kita yang meminta. Tetapi ada yang merekayasa. Siapa yang merekayasa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tujuan
penciptaan yang harus diemban oleh manusia itu adalah tujuan Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dengan demikian di sinilah perlunya. Kalau misi kita di dunia ini, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dalam rangka untuk beribadah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ibadah itu? Apa yang dimaksud dengan ibadah? Yang dimaksud dengan ibadah itu adalah taatullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khudu'ulahu, dan tunduk patuh kepadanya, wal tizamu ma syara'a minad din, dan terikat dengan aturan-aturan agamanya. Itulah ibadah. Hidup ini untuk ibadah. Ibadah itu ketaatan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah, dan keterikatan kita terhadap aturan-aturan agamanya. Itulah ibadah. Dengan demikian, ketika definisi ibadah itu seperti itu, maka seluruh aspek kehidupan manusia di saat dia jalankan sesuai dengan tata aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Namun para ulama memisahkan, bukan memisahkan sebetulnya. Apa ya? Mengkategorikan. Ada ibadah mahdhoh, ada ibadah ghairu mahdhoh. Namun kembali lagi saya ingatkan, khususnya untuk saya pribadi, jangan kita memutilasi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya kita mengatakan ibadah itu kalau sholat, puasa, zakat, haji aja. Sementara di luar itu kita tidak katakan sebagai ibadah. Padahal secara fakta, sehari disiapkan oleh Allah dengan kesempatan 24 jam. Dari 24 jam itu kita pergunakan untuk sholat berapa menit? Berapa jam? Apakah 20 jam itu kita pergunakan untuk sholat? Kan enggak kan? Ada 2 jam dalam 5 waktu. Kalaupun 2 jam kita pergunakan untuk ibadah sholat 5 waktu, masih ada 24 jam. 22 jam. Padahal kita diciptakan untuk ibadah. Kalau yang kita maksud ibadah cuma 2 jam, yang 22 jam untuk apa? Kan gitu. Maka ibadah itu bukan hanya ibadah mahdhoh, namun juga ghairu mahdhoh. Yang jelas bahwa mahdhoh ataupun ghairu mahdhoh, di saat kita taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan taat terikat dengan aturan-aturannya, itulah ibadah. Sehingga kalau kita kumpul dengan teman-teman kita, maka bagaimana kumpul kita itu agar menjadi ibadah. Sekarang tuh waktu yang paling banyak itu dipergunakan untuk apa? Membuka HP. Benar nggak? Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana membuka HP itu agar menjadi ibadah? Sebetulnya sederhana. Namun bukan berarti ibadah itu juga yang pada persoalan-persoalan yang sederhana saja, enggak. Persoalan yang rumit pun juga menjadi bagian dari ibadah. Apa sih yang rumit?
Yang rumit itu hal-hal yang menyangkut orang banyak itu agak rumit. Iya kan? Yang menyangkut orang banyak itu memang agak rumit. Namun sekalipun kita melakukan yang rumit dan tidak mungkin kita bisa memuaskan orang banyak di saat tujuan kita, niat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nggak akan jadi persoalan. Nggak jadi persoalan. Tapi kalau niatnya bukan untuk ibadah, pasti akan memunculkan persoalan. Yang kadangkala tujuannya ibadah tidak jadi persoalan, tapi ada juga yang persoalkan, kan? Bener nggak? Ya kembali lagi, karena apa? Konsep hidupnya barangkali yang dipahami ibadah itu ketika hanya di masjid saja, ketika di musola saja, di luar masjid, di luar musola seakan-akan hukum Allah, aturan Allah itu nggak ada. Itulah yang menjadi persoalan. Artinya visi hidupnya yang harus di-refresh ulang. Jadi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu adalah misi kehidupan manusia, sehingga mengapa manusia itu harus terikat dengan hukum syara, karena ya, merealisasikan dari visi kehidupan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ketundukan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keterikatan kita kepada agama Allah, nah agama Allah itu banyak. Yang kita kenal agama Allah itu berapa? Apa aja nih? Nasrani, apalagi Yahudi, apalagi Islam. Iya kan? Nah, kemudian bagaimana kita memahami Islam itu sendiri? Sehingga kalau kita mendefinisikan sesuatu, definisi itu menjadi jelas. Jangan sampai ada apa namanya? Agak apa ya? Keruwetan lah gitu. Nah pertanyaannya, apa itu Islam? Kalau Islam itu sebagai agama Allah Subhanahu wa taala, apa yang membedakan Islam dengan Nasrani dan Yahudi? Islam itu adalah ad-dinul ladzi anzalallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah. Kalau berhenti di situ, maka Yahudi Nasrani masih masuk kan? Benar nggak? Tapi kalau ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad, maka Yahudi dan Nasrani keluar. Inilah yang disebut dengan mencegah. Jadi ketika kita berbicara Islam, kita nggak berbicara yang lain. Agar apa? Keterikatan kita kepada agama kita itu murni. Bukan kita mengambil unsur-unsur di luar agama kita. Nah, Islam itulah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li tanzimil alaqatil insan bi khaliqihi. Untuk apa? Untuk mengatur hubungan manusia dengan khaliknya. Nah, hubungan manusia dengan khaliknya, nabi-nabi dulu pun juga diberikan kan? Betul nggak? Benar kan? Ibadah mahdoh itu cara mereka itu diberikan oleh Allah aturannya. Dengan demikian, yang kita lakukan agama Islam ini rujukannya bukan agama yang bukan nabi yang lalu. Tapi apa? Rujukannya apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dengan demikian, secara akidah tidak akan pernah berbeda antara nabi satu dengan nabi yang lain, rasul satu dengan rasul yang lain, nggak beda. Tapi dalam sisi aturannya, itulah yang berbeda. Ya. Jadi litan di alaqatil insan bi khaliqi, untuk mengatur hubungan manusia dengan khaliknya. Yang kita maksud adalah tata aturan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau itu yang kita jadikan sebagai rujukan, yakni Quran maupun hadis, jaminan Allah tadi tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Karena dulu saya pernah ada gitu. Wah, saya juga sholat, Mas. Boleh jadi sholat saya itu lebih berat dibandingkan sholat sampean. Saya tanya, Mang sholatnya gimana, Pak? Sholat saya itu jam 12 malam pas. Duduk, ngadep ngulon sampai subuh, nggak bergerak. Ya, kalau begitu memang berat itu. Nggak bergerak. Tapi apakah aktivitas seperti itu bisa dikatakan sholat? Bisa nggak dikatakan sholat? Nggak bisa. Ya, tidak bisa. Namun juga dikatakan bisa, juga bisa. Karena apa? Sholat itu harus kita pahami secara syar'i atau secara lugawi. Kalau secara bahasa sholat itu doa, maka boleh jadi antum dengan tiduran pun juga berdoa. Wah, sholat tuh, ya benar. Kalau secara bahasa, tapi kalau secara syar'i, secara hukum syara itu nggak bisa. Ya. Karena ini udah mulai makna syar'inya itu sudah sudah dipinggirkan. Yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam itu adalah kata jihad. Sampai saat ini kaum muslimin sudah terjebak dengan jihad makna bahasa. Salah enggak? Enggak, secara bahasa enggak salah. Namun ketika sudah syar'i itu menjelaskan bagaimana kita jangan memakai bahasa agar pemahaman syarak kita tidak kacau balau. Maka yang perlu diluruskan adalah pemahaman itu. Ya. Bukan maknanya yang dikacaukan. Kan jihad sekarang hanya diartikan sungguh-sungguh aja. Salah enggak? Enggak salah itu. Tidak salah, tapi secara syar'i tidak seperti itu. Nah, ini udah merambah ke aspek-aspek yang lainnya. Aspek yang utama itu. Yang pada akhirnya apa? Karena degradasi makna seperti itu, kemudian yang tanda kutip, mohon maaf ya, dikatakan radikal, ya memang radikal. Wah, kita jihad, yang penting bau. Jadi nggak benar juga pemahamannya. Karena jihad itu bukan main-main gitu. Tidak main-main dan tidak sederhana. Maka kalau kita memahami makna yang sebenarnya, justru kita akan sangat berhati-hati. Tapi kalau sudah dipermudah, ya sudah. Jadi yang pertama adalah mengatur hubungan manusia dengan khaliknya. Wa bi nafsihi litanzimil alaqatil insan bi nafsi. Mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Mencakup hal apa? Maka mencakup persoalan-persoalan makanan dan minuman. Islam mengatur itu. Mana makan yang boleh dan mana makanan yang tidak boleh.
mana minuman yang halal dan mana minuman yang haram. Itu Islam mengatur. Begitu pula hubungan manusia dengan dirinya sendiri itu terkait dengan pakaian. Jadi pakaian itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk dikenakan oleh seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Aurat laki-laki yang harus ditutup itu sebatas mana? Itu ditetapkan di dalam Islam. Dan aurat perempuan itu sebatas mana? Itu juga ditetapkan oleh Islam. Dan hubungan manusia dengan diri sendiri pun juga terkait dengan akhlak. Karena akhlak, sebetulnya akhlak itu apa sih? Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah sifat yang muncul pada diri seorang muslim di saat dia melakukan aktivitas. Maka dikatakan akhlaknya buruk apabila aktivitasnya itu bertentangan dengan aturan Allah. Akhlaknya mulia, akhlaknya baik, jika apa yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan hukum dan aturan-aturan Allah. Maka akhlak itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak. Jadi penampakannya adalah individual. Sehingga akhlak itu bukan hanya sekedar baik di mata manusia. Karena kadang-kadang mohon maaf saja, di mata manusia itu baik, tapi di sisi Allah buruk. Misalkan, mohon maaf, saya korupsi. Misalkan ini. Nah, uang yang saya korupsi, saya pergunakan untuk sedekah. Ya kan? Di mata manusia yang menerima sedekah saya, pasti saya dipuji. Ya kan? Wah, saya katakan, wah, dermawan, akhlaknya baik, dan lain sebagainya. Tapi di mata Allah, di sisi Allah, nol. Buruk. Karena apa? Karena persoalan harta bukan hanya kemana dibelanjakan, tetapi dari mana dia peroleh. Itu akhlak. Dan yang ketiga, Islam itu juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Litangzimil alaqatil insan bi ghairil insan. Sehingga Islam itu adalah sempurna. Islam itu luas. Jangan hanya dipahami dalam aspek-aspek yang mahdoh saja. Di ruang lingkup Islam harus kita pahami, harus kita pelajari agar apa? Agar dalam aspek-aspek ini kita tidak terjebak di dalam kehidupan itu dengan sistem selain sistem Islam. Karena juga ada di tengah-tengah kita itu sistem kapitalisme. Maka kalau kita lihat ciri khas dari kapitalisme itu hanya melandaskan seluruh perbuatan karena materi. Meminta untuk kebaikan. Sehingga nggak ada sifat-sifat dermawan itu sebetulnya nggak ada. Sifat-sifat spiritual itu nggak ada bagi mereka. Kalaupun itu dilakukan dalam rangka untuk mencapai apa? Materi tetap. Maka kaum muslimin banyak yang terjebak itu. Ini harus kita pahami, harus kita pelajari satu persatu agar apa? Dari seluruh aspeknya kita tidak terjebak ya, melakukan sistem selain sistem Islam. Karena apa? Visi kehidupan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib terikat dengan aturan-aturan agamanya. Maka seringkali saya katakan
Ini dimensi yang pertama, ini dimensi kedua, ini dimensi ketiga. Atau dengan kata lain bahwa taklif Allah terhadap hambanya, perintah Allah, seruan Allah terhadap agamanya itu, terhadap agamanya, ada aspek-aspek yang menyangkut individu, tapi juga ada aspek yang menyangkut masyarakat, tapi juga ada aspek yang menyangkut institusi. Jadi yang agak rumit tadi nih, yang agak itu. Namun yakinlah ketika kita ikhlas, ya, apapun perintah Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan, Allah akan memberikan jaminan. Maka untuk pertama kali kita harus meyakini itu. Kalau kita tidak meyakini bahwa Allah itu memberikan atau menurunkan dan menetapkan aturan-aturannya, ya sudah kita. Karena itu persoalan yang pokok. Yang kemudian aturan-aturannya itu seperti apa? Nah ini yang harus kita pahami juga. Agar jangan sampai kita meyakini sesuatu yang faktanya berbeda. Mutabikul waqi'nya itu enggak cocok. Nah, untuk itu Iwan billah rahmatullah. Kenapa saya katakan kita wajib untuk mempelajari dan mengkaji? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'fuma laisa laka bihi ilm." Dan janganlah kamu mengikuti yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Jangan kita berbicara, jangan kita berbuat yang kita nggak tahu ilmunya. Sehingga kalau kita ini memiliki visi di dalam kehidupan ini adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebelum kita melakukan suatu perbuatan, kita sudah paham perbuatan itu boleh atau tidak boleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini halal ataupun haram didasarkan kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala ta'fuma laisa laka bihi. Janganlah engkau melakukan suatu perbuatan, janganlah engkau mengatakan suatu perkataan yang kau tidak tahu ilmunya. Yang enggak tahu pengetahuannya. Maka seringkali apa mohon maaf kalau sekarang tuh kan berita-berita hoax itu pada akhirnya mengacaukan segalanya. Karena seringkali kita itu berkomentar, seringkali kita melakukan satu perbuatan yang sebetulnya kita nggak tahu apa-apa. Dengan demikian, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibayyana likulli syai'. Allah menurunkan Alkitab, Allah menurunkan Al-Qur'an itu untuk memberikan solusi terhadap permasalahan kita semua. Maka solusi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti. Baik pada persoalan-persoalan yang sederhana maupun persoalan-persoalan yang rumit dan berat. Dakwah itu berat. Ngajak orang itu dikatakan berat ya enggak berat sebetulnya. Dikatakan ringan juga enggak ringan juga. Tapi kalau semuanya kita lakukan dengan keikhlasan dan tujuannya hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan memberikan kebahagiaan kita. Karena pada dasarnya apa yang dicari oleh manusia adalah apa? Kebahagiaan. Maka letakkan ridha Allah itu menjadi kebahagiaan utama. Makna kebahagiaan kita itu adalah ridha Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali lagi, mengapa kita harus tunduk? Mengapa kita harus patuh? Mengapa kita harus terikat dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena apa? Ya karena kita beriman kepada Allah. Karena kita beriman kepada Al-Quran. Karena kita beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Iman bukan hanya sekedar diyakini. Tapi iman harus terrealisasi di dalam kehidupan. Baik dalam tataran menetapkan ini benar atau salah, ataupun mewujudkan bahwa ini benar ataupun salah. Jadi dalilnya itu baca sendiri. Agar apa? Agar jangan sampai saya dikatakan hoax gitu. Saya hanya menampilkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini yang disuruh oleh Allah orang yang beriman. Udkhulu fi silmi kafah, masuk ke dalam Islam itu secara kafah, secara menyeluruh. Menyeluruh itu pahami tadi secara utuh, secara sempurna. Bahkan di ayat ini disandingkan wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Kalau kita tidak menyeluruh masuk ke dalam Islam, pasti kita terjebak oleh langkah-langkah setan. Jadi iman itu apa? Hitam putih. Kalau enggak iman ya pasti kafir kan ya, kufur. Jadi enggak ada setengah iman, setengah kufur, enggak ada. Wajib masuk ke dalam Islam itu secara totalitas. Karena itu kembali lagi. Ketika Allah dan Rasul-Nya menyeru, tidak ada kata lain bagi kita. Hanya satu kalimat yang kita ucapkan apa? Sami'na wa ata'na. Sami'na. Bukan kalimat yang lain dan tidak ada rangkaian kata yang lain. Kalau itu kita lakukan, itulah yang dimaksud dengan orang-orang bertakwa. Jadi takwa itu adalah apa? Realisasi keterikatan kita kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang bertakwa. Maka wajar ketika Imam Ali itu mendefinisikan takwa itu adalah khaufu minal jalil. Orang yang bertakwa itu orang yang memiliki rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Sehingga dengan rasa takut itu dia berhati-hati di dalam kehidupan. Sebelum dia lakukan, dia pahami bahwa apa yang dilakukan itu boleh atau tidak boleh. Wal amalu bitanjil, dan mengamalkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pilih-pilih. Bukan hanya melaksanakan, bukan hanya mengerjakan hukum-hukum Allah yang enak aja. Giliran poligami aja, wah ini kan sunnah Nabi. Giliran tanggung jawabnya, wah saya kan kagak mampu, enak amat ya. Itu apa? Kalau memang kita berani untuk berpoligami, itu pilihan kita yang kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan itu. Itulah konsekuensi. Tapi juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau ana ahlal qura
amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan diberikan keberkahan yang datangnya dari langit maupun dari bumi. Maka ini yang saya katakan ini hukum Allah yang berat apa? Kita terus mendorong, kita terus berupaya agar negeri kita ini negeri yang beriman dan bertakwa. Karena itu jaminan keberkahan dari Allah. Cuman kan kadang-kadang ada risiko itu tadi. Jauh-jauh ya Rasul juga menjelaskan. Ya mengkritisi itu harus. Karena pada dasarnya mengkritisi itu dalam rangka apa? Perbaikan. Sehingga jangan mengkritisi yang kita tidak memiliki solusi. Wah ini salah, salahnya di mana? Pokoknya salah. Itu bukan kritik itu namanya. Kalau salah, solusinya apa? Nah, kita bawa. Yang pasti bahwa satu negeri itu beriman dan bertakwa dijamin oleh Allah dengan keberkahannya. Jadi amal lebih tanjil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qanaatu bil qalil. Ridho, qanaah, nerimo orang Jawa. Bil qalil. Dengan yang sedikit yang masuk apa? Rezeki. Karena seringkali kita itu nggak paham rezeki kita itu banyak atau sedikit itu nggak paham. Ada orang diberikan rezeki 1 juta, agak cukup, tapi ada juga orang yang diberikan rezeki 100.000 cukup. Karena apa? Manusia itu tidak akan pernah puas dengan rezeki. Kalau diberikan 1 gunung emas, dia akan meminta 2 gunung. Maka syukur itulah yang perlu untuk kita kedepankan. Dengan demikian, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Rasa syukur itu. Untuk itu, wabillahi rahmatullah. Mungkin materi kita pada malam hari sampai sini. Dan 2 minggu yang akan datang, apa namanya? Kalau ini kita memahami terikat dengan hukum syara, maka berikutnya adalah implementasi dari hukum syara untuk tema yang akan datang. Namun terakhir, karena ciri orang yang bertakwa menurut Imam Ali beliau katakan al-istidadu liyaumi rabbih. Dia selalu mempersiapkan diri terhadap pergantian hari. Yang dimaksud ya, manusia itu akan berhenti di dunia ini atau manusia itu akan mati. Kemudian akan berganti alam, maka apa yang dipersiapkan oleh manusia itu dalam pergantian hari ini. Itulah yang selalu harus kita upayakan semaksimal mungkin. Setiap perbuatan kita itu menjadi bagian dari modal kita untuk persiapan pergantian hari. Al-istidadu li yaumi rabbih. Dengan demikian, Iwan fillah rahmatullah, terikat dengan hukum syara merupakan bagian yang begitu penting bagi kita, baik dari sisi fakta, apalagi ditinjau dari sisi keimanan. Demikian, dan Allah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada Al-Ustaz Abu Maulana atas penyampaian materinya mengenai mengapa kita harus terikat dengan hukum syara. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab,
saya akan sedikit membacakan mengenai apa yang perlu menjadi catatan bagi kita. Yang pertama adalah mengapa kita harus terikat dengan hukum syara, yaitu karena hal itu merupakan konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal itu juga merupakan untuk sebagai pemenuhan kebutuhan naluri. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengemban merealisasikan misi kehidupan, yaitu untuk beribadah. Kemudian potensi manusia itu terdiri dari akal dan potensi hidup. Dan potensi hidup itu terbagi menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan naluri. Yang dari hal tersebut akan muncul pemenuhan tuntutan. Dan untuk pemenuhan tuntutan tersebut dibutuhkan aturan, yaitu perbuatan. Dan pemilihan aturan inilah yang akan menentukan apakah secara akal atau ideologi ini kita akan memilih jalan yang seperti apa. Apa jalan Islam, jalan yang sudah sebagai fitrahnya yang ditentukan Allah, atau jalan kapitalis atau komunis. Semua tergantung kepada diri pribadi kita masing-masing. Kemudian ruang lingkup Islam itu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah. Kemudian yang kedua untuk mengatur hubungan manusia dengan dirinya, yaitu misalnya makan, minum, pakaian, dan akhlak. Kemudian yang ketiga adalah mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Dan statement terakhir kenapa kita harus terikat dengan hukum syara, karena ini adalah salah satu ciri dari orang yang bertakwa. Demikian penyampaian materi pada malam hari ini. Saat ini kita akan memasuki ke dalam sesi tanya jawab. Saya akan memberi kesempatan dahulu terhadap jemaah yang ada di Masjid Ummu Anas. Barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan, atau menambahkan. Tafadhol Pak. Pak Ahmad Syarif, Pak Rashid, Pak Ratno, Pak Tommy. Kalau begitu barangkali mungkin ada dari jemaah yang ada di online yang istihad. Barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan, atau menambahkan. Tafadhol. Bagaimana? Apa ada yang mau disampaikan, ditanyakan, atau menambahkan? Jadi sebagai informasi saja bahwa Bu Maulana kemarin kita adakan kelas bahasa Arab ya Ustaz. Ada kelas bahasa Arab yang ini manfaatnya tentu sangat besar gitu ya. Dan ketika kita merasa sudah bisa membaca Al-Quran, kemudian ikut kelas tersebut, ternyata apa yang kita pelajari selama ini mungkin bisa dibilang nggak ada apa-apanya gitu. Karena kita saya pribadi belum mengerti bagaimana kita memahami Al-Quran secara bahasa Arab yang benar-benar kita pahami, bukan yang hanya kita hafal. Gitu. Terkadang kan kita hanya bisa membacanya, kemudian menghafal beserta menghafal artinya. Tapi dengan kita belajar memahami bahasa Al-Quran, bahasa Arab, insya Allah pada saat kita membacakan, baik itu di waktu duduk ataupun pada saat kita melaksanakan sholat, itu akan lebih meresap ke dalam relung hati. Dan mudah-mudahan dapat menambah kekhusyuan. Dan insya Allah di tempat Ustadz Abu Maulana itu di daerah Kademangan, beliau membuka kelas kemarin minggu ini ada di hari Jumat, minggu sebelumnya di hari Rabu. Ya nggak menutup kemungkinan kalau memang di sini jamaahnya banyak peminatnya nanti kita buka kelas di sini saja. Nggak menutup kemungkinan. Tapi kalau memang jamaahnya di sini masih ada hanya sedikit, ada beberapa, mungkin bisa gabung ke sana. Insya Allah tidak dipungut bayaran alias gratis. Yang penting niat ikhlas. Mau belajar bareng-bareng. Ayo bagaimana? Apa ada yang mau disampaikan, ditanyakan, atau mau menambahkan? Oh, monggo Pak Ahmad Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik, ada pertanyaan dari jemaah yang ada offline di Masjid Umanas, yaitu mengenai hubungan antara manusia dengan manusia. Dalam hal ini adalah hubungan kita dengan pemimpin. Itu bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang tidak amanah, yang zalim atau yang bahkan yang tidak seiman dengan kita. Itu kira-kira seperti apa? Tafadhol Ustaz. Ya. Memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita melalui firman-Nya, "Ati Allah, ati Rasulullah ulil amri minkum." Kan itu ya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk taat kepadanya. Allah juga memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul. Maka sampai-sampai Allah memerintahkan wa ma ataqamur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diperintahkan oleh Rasul maka terima dan laksanakan. Dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul yang mutlak. Mutlak. Wa ulil amri minkum. Ini apa namanya? Lafaz atau redaksinya tanda kutip ya, agak unik. Ketika kepada Allah dengan redaksi atiullah, kepada Rasul atiu Rasul, tapi pada ulil amri nggak ada atiu. Artinya apa? Bahwa Allah dan Rasulnya itu menjadi suatu standar ketaatan kita kepada ulil amri minkum. Maka ketaatan kita kepada siapapun selain Allah dan Rasul apabila ketaatan dengan pemimpin, ketaatan dengan siapapun yang tidak melanggar perintah dan larangan Allah, itu boleh. Sekalipun itu kepada orang tua kita. Bahkan kalau orang tua wajib enggak? Wajib kan? Kepada pemimpin juga wajib. Guru wajib. Apabila perintahnya tidak melanggar perintah Allah. Apabila perintahnya tidak melanggar larangan Allah. Namun ketika perintah-perintahnya itu melanggar larangan dan perintah Allah dan Rasulnya, la ta'atal makhluqi li masyiatillah. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksud kepada Allah. Dengan demikian tadi, jika dengan pemimpin yang kurang benar, itulah tujuannya kita mengkritisi. Muhasabah. Tapi jangan juga kita menutup mata. Sudah benar kita salahin, ya jangan. Dan kita dukung. Kalau itu suatu kebenaran, tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, itu harus kita ikuti. Tapi kalau bertentangan ya jangan. Kita harus ingatkan, itu adalah kewajibannya, itu adalah tugasnya. Itulah yang harus kita rinci. Mana yang bertentangan dan mana yang tidak bertentangan. Jangan asal nolak, jangan asal terima. Maka yang menjadi standar adalah ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulnya. Ketika itu bertentangan, ya kita harus mengkritisi, kita harus mengingatkan. Tapi kalau tidak bertentangan, ya jangan dipaksakan untuk kita salah. Itulah objektif, jangan subjektif. Kadang-kadang kita nilainya kan subjektif. Bodoh amat, lu ngomong apa yang penting lu salah. Ini nggak boleh seperti itu. Maka apakah kebencian kepada seseorang, kebencian kita kepada suatu golongan membuat kita tidak berbuat adil?
Itu nggak boleh di dalam Islam. Jadi jangan asal kubu sana kubu sini. Kubu sana kalau salah ya salahin, kalau kubu sini juga kalau salah ya juga jangan dibenahi, jangan dibenarkan. Dibenerin ya, berusaha untuk diluruskan. Demikian ya, Pak Sarif ya. Apa tuh? Sarif ya. Sama tambahan lagi bahwa tadi kalau kita bicara mengenai taat kepada orang tua, nggak semua orang tua harus kita taatin, Pak. Kalau orang tua yang berupa anggur, itu memabukkan, Pak. Yang itu jangan, Pak. Ntar memabukkan soalnya. Baik, apa ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang bertanya atau menambahkan? Tafadhol. Dari yang online maupun offline. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang disampaikan lagi, kita akan cukupkan kajian kita pada malam hari ini dan insya Allah kita akan tetap adakan kajian rutin malam mingguan untuk di Masjid Ummu Anas. Insya Allah 2 minggu ke depan kita akan adakan, tapi untuk kajian online-nya yang bersama Ijtihad tetap kita adakan di pekan depan. Jadi setiap pekan akan diadakan. Baik, sebelum kita menutup kegiatan pada malam hari ini, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk tetap bisa istiqomah menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita membacakan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Mari kita membaca hamdalah 1 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita sama-sama tutup pertemuan ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.